Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiatul Adawiyah Rahab dari Stikes Binalita Sudama Medan. Pada video kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai glaukoma, yaitu salah satu penyakit mata yang sering dialami oleh orang dewasa dan lansia. Mungkin selama ini banyak nih yang mengira kalau penglihatan kabur saat usia bertambah adalah hal yang wajar. Memang, seiring bertambahnya usia, kemampuan mata bisa menurun. Tetapi kita juga harus tetap waspada loh. Karena penglihatan yang semakin berkurang bisa menjadi tanda suatu penyakit mata. Salah satunya adalah glaukoma. Glaukoma biasanya sering disebut sebagai pencuri penglihatan karena pada tahap awal biasanya tidak menimbulkan gejala yang jelas loh. Oleh karena itu, melalui video ini saya akan menjelaskan definisi glaukoma, etiologinya glaukoma, faktor risikonya glaukoma, komplikasinya glaukoma, serta pencegahan glaukoma. Jadi, simak video ini sampai habis ya. Jadi Bapak Ibu, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian glaukoma. Jadi Bapak dan Ibu, glaukoma adalah penyakit mata yang menyebabkan kerusakan pada saraf optik atau saraf penglihatan. Jadi saraf ini berfungsi mengirimkan gambar yang kita lihat ke otak, terus sehingga kita bisa melihat dengan jelas. Kerusakan saraf optik biasanya terjadi karena tekanan di dalam bola mata meningkat. Tekanan yang tinggi ini lama-kelamaan akan merusak saraf mata. Akibatnya, penglihatan menjadi semakin sempit, semakin kabur, bahkan bisa hilang secara permanen apabila tidak segera ditangani. Yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, kerusakan akibat glaukoma tidak dapat dipulihkan. Jadi, tujuan pengobatan adalah memperlambat kerusakan agar penglihatan yang masih ada tetap bisa dipertahankan. Sekarang kita akan membahas penyebab glaukoma. Jadi, penyebab yang paling sering adalah meningkatnya tekanan di dalam bola mata. Di dalam bola mata terdapat cairan yang berfungsi menjaga bentuk kesehatan mata. Jika saluran pembuangan cairan tersebut tersumbat atau tidak bekerja dengan baik, cairan akan menumpuk sehingga tekanan di dalam mata meningkat. Selain itu, glaukoma juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti faktor keturunan, usia yang semakin bertambah, penyakit diabetes, hipertensi, cedera pada mata, maupun penggunaan obat kortikosteroid dalam waktu lama tanpa pengawasan dokter. Jadi, walaupun seseorang merasa dirinya baik-baik saja jika memiliki faktor-faktor tersebut, tetap dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Bapak dan Ibu, ada beberapa nih orang yang memiliki resiko lebih tinggi terkena glaukoma. Misalnya, orang yang berusia di atas 40 tahun memiliki orang tua atau saudara yang pernah menderita glaukoma, menderita diabetes atau hipertensi, pernah mengalami benturan pada mata, atau menggunakan obat kortikosteroid dalam jangka waktu lama. Terus kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu tanda dan gejala glaukoma. Jadi, pada tahap awal, glaukoma seringkali tidak menimbulkan keluhan. Itulah sebabnya banyak penderita tidak menyadari bahwa dirinya sudah mengalami glaukoma. Namun, jika penyakit semakin berkembang, gejala yang dapat muncul diantaranya adalah penglihatan menjadi kabur, pandangan yang samping mulai berkurang, mata terasa nyeri, matanya merah, sering sakit kepala, melihat lingkaran saat melihat cahaya lampu, bahkan pada beberapa kasus dapat disertai mual dan muntah loh. Jadi, apabila Bapak dan Ibu mengalami salah satu gejala tersebut, jangan mengobati sendiri atau menunggu sampai sembuh. Sebaiknya segera datang ke puskesmas atau dokter mata agar mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu komplikasi glaukoma. Jika glaukoma tidak ditangani dengan baik, maka tekanan di dalam mata akan terus merusak saraf optik. Akibatnya, penglihatan akan semakin menyempit. Lama-kelamaan, penderita akan kesulitan melihat
benda yang berada di samping kanan maupun kiri. Setelah itu, penglihatan akan semakin kabur, akhirnya bisa menyebabkan kebutaan permanen. Perlu diingat bahwa kebutaan akibat glaukoma tidak dapat disembuhkan loh. Oleh karena itu, deteksi dini jauh lebih baik daripada mengobati ketika penyakit sudah berat. Walaupun glaukoma tidak selalu dapat dicegah, tapi kita bisa mengurangi resikonya. Di antaranya, caranya dengan cara memeriksakan mata secara rutin, terutama bagi orang yang berusia di atas 40 tahun atau memiliki riwayat keluarga dengan glaukoma. Selain itu, kontrol tekanan darah atau gula darah secara teratur, gunakan obat sesuai anjuran dokter, hindari penggunaan obat tetes mata yang mengandung kortikosteroid tanpa resep dokter, lindungi mata dari cedera, konsumsi makanan bergizi, berolahraga secara teratur, serta hindari kebiasaan merokok. Menjaga kesehatan mata sama pentingnya dengan menjaga kesehatan organ tubuh lainnya. Jangan menunggu sampai penglihatan terganggu baru memeriksakan mata. Jadi, Bapak dan Ibu, dari penjelasan yang saya simpulkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa glaukoma adalah penyakit yang merusak saraf mata dan dapat menyebabkan kebutaan permanen apabila tidak segera ditangani. Penyakit ini sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, sehingga pemeriksaan mata secara rutin sangat penting, terutama bagi orang dewasa dan lansia yang memiliki faktor resiko. Mari kita mulai lebih peduli terhadap kesehatan mata dengan menerapkan pola hidup sehat, mengontrol penyakit seperti diabetes dan hipertensi, serta segera memeriksakan mata apabila mengalami gangguan penglihatan. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.